Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Muniroh, kelas A38, mahasiswi UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pinjaman online, solusi atau jerat riba. Di era digital saat ini kita tahu bahwa pinjaman online itu sangat mudah sekali kita dapatkan, bahkan menjadi solusi bagi banyak orang. Hanya dengan KTP dan ponsel saja kita sudah bisa meminjam uang secara online, yaitu dari rumah dalam hitungan berapa menit itu sudah cair. Terlihat mudah tanpa jaminan, kan? Bagi sebagian orang hal ini terlihat membantu, mudah bagi orang-orang yang terdesak dengan kebutuhan mereka untuk biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan juga kebutuhan usaha lainnya. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya melihat kemudahannya, kita juga harus melihat dampaknya, akadnya, dan juga sistemnya. Apakah pinjaman online ini menjadi solusi atau justru menjadi jerat riba bagi kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di mana ayat ini jelas bahwa Allah menghalalkan kita untuk jual beli tetapi mengharamkan riba. Bahkan dalam ayat lain pun disebutkan riba ini dapat menghapus keberkahan harta, juga mendatangkan ancaman besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pinjaman yang memberikan manfaat lain itu adalah riba. Hadis ini menjadi kaidah tentang hutang piutang. Secara fikih, pinjaman itu termasuk akad qard, yaitu akad tolong menolong dalam hutang piutang. Rukun qard itu meliputi pemberi pinjaman, peminjam, kemudian barang atau uang, dan yang terakhir ijab kabul atau kesepakatan. Syarat sahnya tidak ada unsur tambahan, kemudian dilakukan atas dasar kerelaan, lalu tidak mengandung unsur kezaliman, transparan, dan jelas nominalnya. Dalam bentuk aslinya, qard ini adalah bentuk dalam solidaritas sosial. Pemberi pinjaman ini tidak boleh mengambil keuntungan dari yang dipinjamkan dari akad ini. Namun dalam praktek pinjaman online kita sering menemukan bunga tetap yang ditentukan sudah sejak awal, kemudian adanya denda jika keterlambatan membayar. Biaya administrasinya juga sangat tinggi. Kemudian adanya perpanjangan waktu dan menambah biaya atau beban. Jika biaya tersebut disyaratkan sejak awal atau akad, maka menurut mayoritas ulama itu termasuk riba qard atau riba nasi'ah yang hukumnya adalah haram. Fatwa MUI juga menegaskan bahwa pembiayaan berbasis teknologi informasi harus bebas dari riba, gharar,
dan juga kezaliman. Artinya, tidak semua pinjaman online itu haram jika sistemnya berbasis syariah, tanpa bunga dan tanpa kezaliman, maka hal tersebut diperbolehkan. Yang menjadi persoalannya saat ini yaitu prakteknya memberatkan peminjam. Jika praktek pinjaman online itu mengandung riba, maka dampaknya tidak hanya ekonomi tetapi juga sosial, juga spiritual. Misalnya, dalam dampak ekonomi, hutang membengkak karena bunga dan denda, terjebak dalam siklus gaji, jadi gali lubang tutup lubang. UMKM menjadi kehilangan keuntungan karena beban pembiayaannya tinggi. Nah, dampak sosial apa saja? Tekanan psikologis atau stres, adanya konflik dalam keluarga, adanya praktik penagihan yang sudah tidak manusiawi lagi. Kemudian dampak spiritual, hilangnya keberkahan harta, termasuk dosa besar dalam Islam. Kemudian menjauhkan nilai dari tolong menolong atau keadilan. Jika hutang menjadi alat eksploitasi, maka hal ini bertentangan dengan syariah yang menjaga harta dan kemaslahatan manusia. Sebagai mahasiswa, pelaku usaha, masyarakat digital, kita harus cerdas dan bijak. Jangan hanya melihat kemudahan pencairan dana, tetapi pahami dulu akad dan konsekuensinya. Sebelum memutuskan untuk berhutang, tanyakan dulu, apakah akadnya bebas dari bunga? Ataukah ada tambahan yang disyaratkan? Apakah hal ini termasuk kebutuhan mendesak atau hanya sekedar keinginan kita? Karena dalam Islam, keberkahan lebih utama daripada sekedar kemudahan. Marilah kita bijak dalam berhutang, menghindari riba, dan marilah kita raih keberkahan bersama. Cukup deh, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.